Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah kembali memakan korban demo yang masih belum berhenti sampai sekarang di Makassar. 3 orang yang mungkin tidak mengetahui apa-apa, yang mungkin hanya melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari, akhirnya menjadi korban yang mana tidak layak sebetulnya beliau-beliau ini almarhum menjadi korban di dalam keadaan ini. Ini kita baca dulu ya dari Detik News. Jakarta, BPBD Kota Makassar melaporkan data korban luka dan meninggal dalam insiden gedung DPRD Makassar yang terbakar saat masa ricuh. Ada 3 orang meninggal dunia dan 5 orang lainnya terluka. PLT Kepala Pelaksana BPBD Makassar, Muhammad Fadli Tohar, menyebut 3 orang meninggal dunia terdiri dari 2 orang pria dan 1 wanita. 2 korban masing-masing meninggal di Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Grestelina, Makassar. Meninggal 3 orang, kata Fadli dalam keterangannya, dilansir Detik Sulsel Sabtu. Sementara kelima korban lainnya masing-masing terdiri dari 3 orang luka berat dan 2 lainnya luka sedang. Para korban masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Di sini ada datanya ya, daftar lengkap korban pembakaran gedung DPRD Makassar. Demikian dan demikian. Ini yang menjadi korban ada yang semuda umur 26 tahun, perempuan. Maka saya tetap stick dengan pandangan ini bahwa demo yang ada sekarang ini sudah haram untuk diikuti, tidak boleh. Karena Anda tidak tahu eskalasi apa yang akan terjadi di lapangan. Apabila Anda seorang muslim, kemudian Anda menganggap bahwa ini adalah perbuatan yang halal, maka Anda bisa murtad, bisa keluar dari agama. Awas ini ya, yang ikut-ikutan demo sampai 1 merusak fasilitas umum, yang kedua apalagi sampai membakar-membakar seperti itu, dan yang ketiga sampai membahayakan nyawa, baik nyawa sendiri atau orang lain, itu bisa berdosa, itu haram. Dan apabila itu dianggap halal, maka Anda bisa keluar dari agama. Itu hati-hati. Ya. Yang mana kalau mati di situ itu bisa su'ul khotimah, kalau meninggoy di situ. Lah, ini kan ada perjuangan apa segala macam, bukan seperti ini caranya, bukan. Bukan seperti ini. Kita itu bisalah sedikit banyaknya diam di depan gedung DPR begitu 3 hari di sana, 4 hari di sana, itu bisa memberikan tekanan publik. Atau bukan tekanan publik itu ya, tekanan publik terhadap pejabat pemerintah bisa. Tidak seperti ini. Ini sudah ditunggangi, awas. Kasihan masyarakat sekarang itu. Dan saya mohon kepada para ulama ini untuk berbicara tentang masalah ini. Karena sedikit banyaknya apabila para alim ulama berbicara dan terdengar suaranya, itu insya Allah akan bisa meredam, akan bisa meredakan. Tetapi apabila tidak ada suaranya, ini akan bermasalah. Sebagaimana yang terjadi sekarang. Orang masih muda-muda sudah wafat, sudah meninggal. Siapa yang ketawa-ketawa itu? Ya, mana orang-orang yang kemarin bikin ricuh, yang orang-orang tolol itu? Si Roni kemana? Si Eko kemana? Si Uya kemana? Ya, padahal nggak ada. Dan kita itu harus jernih melihat permasalahan ini, dan banyak sekali ahli yang berbicara, dan kita harus melihatnya. Nah, tidak perlu menjadi seorang yang jenius untuk melihat di sini ada tunggangan politik. Karena semua sudah terbuka, kita hanya butuh untuk membuka mata dan bersikap secara bijak. Dan satu-satunya bersikap secara bijak di dalam beragama adalah melihat dari sudut pandang syariat. Nah, saya ingin melihat juga ya, supaya kita ini menjadi orang-orang yang berpikir lah, yang cerdas begitu. Nanti demo lagi, tapi jangan sekarang. Ini bermasalah sekarang, itu sedang ditunggangi. Kalau kita mau memberikan aspirasi, berikan aspirasi. Kita bebas berbicara, tetapi caranya tidak dengan seperti ini. Ini sudah memakan korban 4, ya. Besok lusa bisa jadi ada korban dari pihak aparat, pihak kepolisian, bisa jadi. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu bisa terjadi. Kemudian nanti ada amarah lebih besar lagi. Kemudian terus-terusan marah seperti itu yang rusak bangsa kita sendiri. Ini bisa jadi perang di depan pintu rumah kita sendiri. Maka harus dijauhi, harus dihindari. Apakah kita akan membiarkan negara ini rusak oleh para pejabat? Tentu tidak, ya.
Tetapi kita ini masih waras untuk memilih pilihan-pilihan yang tidak terlalu buruk dari pilihan-pilihan yang terburuk. Nah, kita akan melihat dulu supaya ada kewarasan. Ini siapa pihak-pihak yang bermain di sini, karena mau tidak mau banyak sekali kejanggalan ya. Tatkala saya melihat bahwa kubu politiknya Jokowi ini sedang melemah, ini dimainkan. Dan itu bukan hanya pendapat saya pribadi sendiri, bukan. Ini banyak sekali orang yang melihat seperti itu. Salah satunya abang ini nih, siapa namanya? Bang Archan ya. Kita akan lihat. Ini dia dalang dibalik terjadinya demonstrasi besar-besaran. Ya, teman-teman, kita akan ungkap siapa dalangnya, tetapi kalian harus jawab dulu. Renungkan ini, apa kesamaan antara para pembuat kebijakan? 1. PPN 12% pada saat bulan Januari. 2. Premium oplosan dan kemudian tabung gas LPG. 3. Kasus nikel ya di Raja Ampat. Kemudian 4 pulau dari Aceh dipindahin ke Sumatera Utara. Kemudian pemblokiran rekening oleh PPATK. Tanah rumah nganggur lebih dari 2 tahun disita negara. Kemudian pagar laut yang diperintahkan presiden untuk dibongkar tidak jadi dibongkar. Dan sekian banyak masalah-masalah polemik yang muncul justru dari kebijakan-kebijakan ngawur. Apa kesamaan dari pembuat kebijakan ini? Oke, itu adalah mafia-mafia yang ada di dalam pemerintahan ya. Yang tidak boleh kita lupakan kalau kita mau melihat perkara ini secara jernih supaya tidak terbawa-bawa ombang-ambingnya Dajjaliun itu. Mereka sama-sama termul. Ini dia orang-orang yang berada di balik kekisruhan yang membuat pemerintahan terus dirongrong. Sebulan rata-rata 2 dan 3 kali kebijakan-kebijakan ngawur itu dilontarkan, yang membuat masyarakat resah, ngamuk, dan marah-marah. Akhirnya mereka test case pada saat Indonesia gelap. Pengerahan massa luar biasa yang sangat banyak, tetapi tidak ada narasi yang kuat dan jelas apa tuntutannya. Dan kemudian diberikan lagi, ditaburi dengan resep-resep yang makin membuat masyarakat marah. Kemudian digeser ke Pati sebagai lab untuk percobaan pertama. Bagaimana ketika dana yang harus mengalir ke daerah itu tiba-tiba berkurang, maka pejabat-pejabat daerah harus meningkatkan pajak pendapatannya, dan itu mengakibatkan kemarahan yang sangat luar biasa terjadi di Pati. Oke, itu juga harus dilihat siapa yang pertama kali atau yang menginisiasi kebijakan itu dari pemerintahan. Termul ini sekarang permasalahannya itu, dan kita harus memperlihatkan mata kita ke sana. Jadi yang masih memiliki kewarasan ya untuk berpikir, jauhi demo ini demo haram. Apabila dianggap halal, kamu bisa keluar dari agama. Kalau kamu berpikir begitu ya, udah itu jauhin dulu tuh. Itu biarin, nanti biar kelihatan. Itu orang-orang termulis itu adanya. Biar kelihatan dulu. Biar ini diselesaikan dulu oleh pemerintahan yang ada sekarang. Ini supaya kita berpikir dengan jernih ini. Dan ini hampir bergeser ke kota-kota dan daerah lainnya. 20 Agustus akun-akun buzzer kemudian menginformasikan akan ada aksi besar-besaran di 25 Agustus. Tetapi tidak diketahui siapa koordinator lapangan, siapa penyelenggaranya. Bahkan sampai tanggal 24 Agustus tidak diketahui siapa yang kemudian mengomandani dari aksi massa ini. Baru tanggal 24 sore masuk surat-surat dari aliansi-aliansi mahasiswa untuk terlibat dalam aksi tersebut. Sebelumnya tidak jelas. Dan akhirnya kita bisa lihat ya, banyak sekali intel-intel yang kemudian menyamar menggunakan jaket ojol dan memprovokasi masyarakat. Mereka mengawali, menginisiasi untuk menyakiti polisi dan kemudian memancing masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Itu yang saya maksud ya tadi. Ini sudah pemerintah lawan pemerintah. Makanya polisi-polisi yang baik itu mungkin ini saatnya untuk menanggalkan dulu seragamnya. Udah berpikir dulu. Kemudian orang-orang yang baik-baik ini berkumpul supaya kita ini bisa melihat di permasalahannya. Satu setan yang menjadikan bisik-bisik kepada semua pihak. Puncak kebiadaban itu terjadi pada saat 28 Agustus kemarin yang menewaskan satu driver ojol yang bernama Afan Kurniawan. Turut berduka cita sedalam-dalamnya dengan keberingasan Brimob yang menabrak dan melindasnya. Ya, yang mana dengan secara sengaja polisi itu mengatakan kemudian setelah ditangkap yang 7 orang ini, setelah diproses, hanya melanggar kode etik. Itu bikin marah masyarakat lagi. Muncul stigma negatif ke pemerintahan bahwa di rezim ini terjadi pelanggaran HAM, maka harus ada korban. Dan ini didesain dengan sangat apik sekali. Dan sekarang sudah tambah 3 orang itu. Itu memang bukan oleh aparat kepolisian. Yang mana saya katakan tadi, ini oleh orang-orang yang mengadakan chaos di negara kita ini. Sangat disayangkan, betul. Maka saya akan ingatkan kembali apa yang Bu Kony pernah sampaikan sebelum Presiden dilantik. Prabowo hanya dijatah 2 tahun berkuasa. Dan ini disaksikan oleh Rosa Roslani yang sekarang jadi CEO dan Antara. Artinya setelah dilengserkan 2 tahun akan ada Fufu apa yang kemudian memimpin negara ini. Kalian ikhlas?
Dan tenggelamlah isu-isu pemakzulan Gibran, ijazah palsu, korupsi yang melibatkan Nadiem Makarim, Budi Ari, dan lain-lain. Semua konco-konco dari King Solo ini hilang, berganti dengan tari-tarian yang terselenggara di DPR, kemudian statement konyol dari Ahmad Saroni yang memicu kemarahan masyarakat, dan duar, terjadilah aksi tersebut. Ini belum akan berakhir karena sabotasi struktural akan terus dilakukan. Penyangga-penyangga pemerintahan, mulai dari politik, kemudian instansi seperti kepolisian dan lain-lain, akan terus menggerogoti rezim ini agar masyarakat ngamuk, marah, dan benci kepada Prabowo. Kalau memang mau mengubah bangsa ini, ayo cabut dari akar-akarnya. Bersihkan negara ini dari parasit-parasit yang merugikan. Bersihkan pemerintahan dari termul-termul yang terbukti berulang kali mencoba mencederai citra pemerintahan dan berulang kali membuat kebijakan-kebijakan ngawur. Buktikan Pak Prabowo, kami rakyat Indonesia siap mendampingi Bapak selama Bapak betul-betul menjalankan program yang Bapak janjikan. Sekali lagi rakyat Indonesia, jangan salah arahkan emosi Anda, tapi lihat apa penyebab ini terjadi dan siapa yang diuntungkan dari kasus-kasus yang terjadi saat ini. Siapa yang rajin berhutang dan berhutang sehingga kita menanggung bebannya, sehingga pemerintah harus menaikkan pajak berkali-kali lipat. Siapa yang membuat kebijakan itu? Ayo Termul, komentar. Kita lihat argumen sebagus apa, sehebat apa. Nah, betul itu. Nah, ini yang sama. Kita nggak pernah janjian. Saya nggak tahu beliau siapa, baru lihat di Facebook ada lewat. Ini cocok nih. Ya seperti itulah kalau orang berpikir ya. Karena permasalahannya sama, kita memiliki pola pikir yang ajak dan konsisten. Kita bisa melihat perkara-perkara di belakang perkara-perkara yang terjadi, dan inilah kesimpulannya. Dan saya 100% setuju dengan kesimpulan abang ini nih, Bang Arcan. Nah, saya sedikit banyak lah memiliki pengetahuan tentang agama ya. Saya katakan sekali lagi, ini demo sudah tidak murni. Ini demonstrasi bermasalah, yang mana di dalamnya banyak terjadi perkara-perkara haram yang dilakukan. Yang mana apabila perkara haram itu, yang maklumun minadini bidururah ini sudah diketahui menurut agama secara pasti bahwa itu perbuatan yang haram, mengganggu ketertiban umum di situ. Kemudian membakar fasilitas umum, kemudian di situ juga ada kemungkinan mengambil nyawa orang lain dan lain sebagainya. Ini perbuatan haram yang apabila dianggap halal maka Anda keluar dari agama. Itu hati-hati itu, ya. Nah, bukan berarti kita tidak demo, bukan. Ini masalahnya sudah lain, ya. Pada kasus partikular tertentu, yaitu saat ini, nanti lain perkara, lain soal. Karena ada yang harus diperhatikan dan harus dilihat di sini. Siapa? Itu termul-termul itu. Dan ini adalah konsekuensi logis bagi orang-orang yang berpikir, yang mana jangan sampai kita ini salah memperlihatkan emosi kita. Nah, maka saya mengajak kepada orang-orang yang muslim, jangan ikut-ikutan pada demonstrasi ini. Tunggu sampai suasana kondusif, karena orang-orang yang tidak memiliki nilai keagamaan yang akan masih terus-terusan mengompori supaya negara ini rusak. Itu akan terus-terusan seperti itu. Akan maju terus. Biar mereka aja, udah selesai. Ya. Dan ini pun bukan hanya di dalam masyarakat, ada pihak dari kepolisian yang menjadi intel di situ yang memanas-manasi seperti yang disebutkan tadi. Ini hati-hati, biar kita tahu siapa orang-orang yang mau dipakai untuk merusak negara sendiri. Biar kita tahu, kita tonton saja dulu, kita lihat saja. Itu yang di lapangan itu, yang akan terjadi beberapa hari kemudian, mungkin masih akan terjadi. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan negara kita aman dan kita yang memiliki patokan syariat, kita bertindak dalam koridor syariat. Jauhi demonstrasi ini karena ini adalah perbuatan yang haram. Minimalnya partikular pada demo yang ini. Apabila itu dikerjakan, maka ketahuilah kamu sedang melakukan perbuatan yang haram. Dan apabila kamu tidak melihat itu sebagai perbuatan yang haram, hati-hatilah karena kamu bisa keluar dari agama. Na'udzubillahi min dzalik. Meninggoy di sana, kamu bisa su'ul khotimah. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.